Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya host yang paling terkenal dan paling ganteng katanya. Padahal mah paling galak katanya. Oke. Hari ini saya kedatangan Pak Ari yang tampan sekali dan penuh dengan kayaknya rayuan-rayuan gombal ini. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan hari ini, jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe, like, dan share ya, supaya program kita lebih baik lagi dan bisa berkembang, yang pasti bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, Pak Ari. Oke. Iya, Pak. Bagaimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Ini di atas meja banyak sekali karya-karya anak didik Bapak ya, Pak ya. Iya, Pak. Kalau boleh tahu, ini karyanya dinamain apa, Pak? Ya, baiklah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Ya, ini masuk ke dalam salah satu dasar dari seni rupa ya, Pak ya. Iya. Kebetulan saya kan mengajarkan di mata pelajaran seni rupa. Nah, ini masuk ke dalam salah satu materi yaitu Nirmana Trimatra, Pak. Kenapa diambil nama Nirmana? Karena itu berasal dari dua kata, Pak. Yang pertama, nir itu artinya tanpa atau tidak, dan mana yang artinya bentuk. Jadi di situ artinya tidak tanpa bentuk. Nah, Trimatra sendiri itu adalah penjelasan dari 3 dimensi. Jadi di sini tanpa bentuk dalam wujud 3 dimensi. Karena ini adalah sebuah kelanjutan dari mata pelajaran sebelumnya yaitu Nirmana Dwimatra. Wih, mantap sekali. Kalau Nirmana Dwimatra kita lebih ke penggambaran di ukuran panjang kali lebar dalam sebuah paparan bidang gambar. Kalau ini kita udah ke wujud visual. Iya, artinya 3 dimensi di sini, Pak. Oke. Iya. Ini pembuatannya dibuat secara mandiri atau kelompok, Pak? Ya, kebetulan untuk Nirmana Trimatra ini saya menganjurkan untuk dalam setiap kelas saya coba tolong untuk membuat kelompok, dan itu kelompok silakan ditentuin masing-masing. Lalu disepakati untuk media penggunaan bahannya mau menggunakan apa. Nah, dari opsi-opsi yang sudah jadi karya teman-teman sebelumnya itu, saya pilih yang sekiranya bisa saya presentasikan siang ini, yaitu mewakili 3 media bahan, Pak. Di sini ada sedotan, bisa Bapak lihat. Ada medianya tusuk sate, dan yang sebelah sana itu ada stik es krim. Oke, ya siap. Berarti tidak menggunakan bahan-bahan yang artinya khusus gitu ya, Pak. Kita memanfaatkan barang-barang bekas gitu, Pak ya, dimanfaat untuk menjadikan sebuah karya seni. Iya, gitu, Pak. betul, Pak. Di luar itu pun sebenarnya masih banyak lagi opsi bahan yang bisa saya tampilkan waktu itu atau saya presentasikan ke anak-anak untuk pilihan. Tapi dari sekian banyak kelompok pun lebih cenderung menggunakan yang mudah didapat, Pak, sekiranya. Iya. Pak. Biayanya juga lumayan murah gitu, Pak. Iya. Terjangkau ya, Pak ya. Terjangkau dan lumayan murah. Ya. Hanya lem dan Lem bahan-bahan. dan bahan-bahannya aja yang bisa sering kita jumpai juga. Biasanya siswa-siswi ini tuh mengalami kesulitan di mana? Karena kita tugasnya ini secara kelompok ya, Pak ya. Kendala sejauh ini yang biasa kita temui itu teman-teman itu sering kadang mengeluhkan itu kadang karena kendala jarak, maklum lah karena satu sama lain mungkin rumahnya jauh ya, Pak ya. Dan juga kadang ada kendala untuk kita menyepakati kapan sih harinya, terus ketika udah benar-benar satunya udah siap atau 2 orang siap, yang lainnya nggak bisa, kadang seperti itu. Jadi karya tugas ini sebenarnya saya kasih sparing waktu 1 minggu, Pak, pengerjaan itu, Pak. Cuman di tengah jalan kemarin juga kita sempat ada pembelajaran jarak jauh juga. Betul itu. Ya. Jadi ya udahlah, kita nggak apa-apa kasih toleransi untuk dispensasi karyanya ini agak diperpanjang lagi. Yang penting karyanya jadi dan memenuhi syarat. Iya, bagus sekali Pak ya. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari ini biasanya digunakan untuk apa, Pak? Kalau Nirmana Trimatra ini sendiri untuk perwujudan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk pembelajaran siswa menjadi seorang ini siapa desainer juga perupa yang nantinya kelak ketika anak didik itu misalkan nanti suatu saat punya cita-cita jadi seorang arsitek, dia bisa membuat sebuah bentuk-bentuk bangunan yang berdasarkan pijakan. Dulu saya pernah belajar Trimatra, susunan komposisi dasarnya ada apa aja. Elemen-elemen seni rupa yang pernah Bapak gurunya ajarkan itu meliputi titik, garis, ruang, bidang,
bentuk, tekstur sama warna itu jadi ada satu menjadi sebuah komponen untuk keserasian sebuah bentuk visual yang indah itu lah Pak. Aduh, luar biasa. Iya. Kalau boleh bisa diperkenalkan mah nggak Pak? Diperkenalkan ini nama bentuknya apa, ini bentuknya apa, ini bentuknya apa Pak? Ya, saya perkenalkan dulu dari yang pertama di depan saya. Ya, yang ini ya. Iya. Ini menggunakan medianya itu sedotan. Nah, yang kedua tusuk sate, ketiga stick es krim. Saya bebaskan anak-anak didik saya untuk mencari referensi mengenai bentuk nirmana dari kesepakatan media yang digunakan itu. Iya. Misalkan dari satu kelompok ada berapa orang, nanti sepakati cari gambar yang sesuai dengan media sedotan misalnya gitu. Terus saya minta tolong ke mereka untuk lebih mengembangkannya lagi berdasarkan misalkan pengalaman atau imajinasi teman-teman, misalkan pernah menjumpai bentuk-bentuk bangunan apa kayak gitu, terus terinspirasi dari bentuk apa, lalu dituangkan Pak dalam bentuk nirmana ini sesuai dengan media bahan yang digunakan. Seperti yang di depan saya ini, saya bertanya kepada siswa perwakilan kelompok yang membuat ini, katanya itu mereka terinspirasi dari sebuah bentuk troli itu loh Pak yang buat belanja di kita di Indo apa? Kayak di Jogja atau di supermarket seperti itu. Lalu mereka tuangkan menjadi bentuk seperti ini terus dikembangkan lagi Pak. Inspirasinya dari sebuah itu, dari situ. Terus yang stick es krim yang ini dulu, yang tusuk sate. Tusuk sate ya. Iya. Itu kalau secara bentuk dia susunannya itu membentuk garisnya itu spiral Pak. Artinya seperti anak tangga yang makin naik ke atas. Iya. Itu disusun sedemikian rupa, keseimbangannya juga dan komposisinya juga di situ. Terus yang terakhir itu di sana ada ini ya tusuk es krim. Es krim, stick es krim. Berbentuk daun Pak ya. Iya, itu pengembangan dari mereka membuat seperti bentuk-bentuk daun lah Pak. Tapi media yang di sini medianya itu stick es krim. Kalau kita daun yang pada umumnya nyata itu kan ya daun pada umumnya yang kita temui di tumbuhan apa, di tanaman apa seperti itu kayak gitu Pak. Iya. Ini bagus sekali kalau misalkan ditaruh di rumah ya Pak ya, buat hiasan. Iya, betul kan? Pak. Jadi bisa buat hiasan di rumah Pak ya. Betul. Salah satu kegunaannya mungkin hiasan rumah Pak ya. Betul Pak. Ada lagi nggak Pak kegunaan selain itu Pak? Kegunaan lain selain kegiatan apa untuk di rumah itu bisa lebih dikembangin mungkin jadi lampu ini ya Pak ya, lampu hias, lampu tidur, terus apa pemanis di meja kerja atau di buffet atau apa Pak. Iya. Seperti Ini itu Pak. mahal banget ini Pak, beneran. Ya. Mahal banget. Mewah bisa dinilai Pak. dari kreativitasnya Betul Pak. Ini bener banget. Memang mahal. kalau secara bahan mungkin murah ya Pak, bisa murah, dijumpai, tapi ide dan kreativitasnya merekanya itu Pak. Betul. Apalagi di sini ada nilai kerjasama ya Pak. Iya, nilai kerjasama juga. Oke. Ini kan berbentuk seperti ini ya Pak. Ada tingkat kerumitannya masing-masing ya Pak. Ada yang dari tusuk sate, dari sekian tusuk sate jadi karya sebuah karya yang begitu indah itu Pak ya. Banyak yang ini seperti daun dari stick es krim ya Pak ya. Apalagi ini hanya sedotan gitu tapi bisa seindah ini gitu Pak ya. Ini karya seni ini kalau dilihat dari filosofi makna dari kehidupan itu apa Pak? Lebih ini siapa kayak menggambarkan biasanya lah dari apa yang dibuat teman-teman ini menunjukkan kayak kepribadian atau garis mereka lebih cenderung membuat apa ya condong ke bentuk-bentuk kayak bentuk alam, salah satunya itu daun-daun, terus bentuk-bentuk arsitektur yang melambangkan ketegasan garis, terus lambang apa ya kehidupan lainnya juga yang dipresentasikan dalam bentuk nirmana trimateranya. Luar biasa. Ya. Next time akan menciptakan karya apa lagi nih Pak? Kejutan apa lagi buat kita ini? Kalau untuk next time saya akan coba materi selanjutnya itu lebih ke sketsa ya Pak. Sketsa gambar. Karena kemarin siluet mungkin atau gimana Pak? Bisa dalam bentuk siluet atau kita menggambar bebas lah lebih di situ Pak. Dalam artian saya nanti akan tugaskan teman-teman, itu akan jadi tugas individu sih ya Pak nanti Pak. Teman-teman saya bebaskan untuk menggambar misalkan proyeksi sebuah sudut bangunan atau menggambar alam atau apa, tapi dalam bentuk
hitam putih sih Pak, karena Oh, itu sketsa. sketsa. Iya, betul, betul. Iya, itu nanti akan jadi karya yang istilahnya setengah jadi dulu untuk nanti selanjutnya pengembangan menuju ke mereka akan mencoba untuk ke tahap lukis Pak. Oke, Karena siap. sketsa itu dasar dulu Pak. Iya. Iya. Bang. Kita Oke. bikin coret-coretan. Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin kita sudah selesai perbincangan hari ini dengan Pak Ari ya yang Iya. begitu mempesona ya, sama seperti karya-karya anak titiknya ya. Amin Oke, Pak. oke teman-teman, bagi yang ingin mengkritik atau saran boleh ke komentar ya, ke kolom komentar, dan jangan lupa untuk selalu tonton update-nya, selalu share informasi-informasi. Oke, dari saya, host yang paling galak se-SMK, saya akhiri kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.